Sahabatku, dalam pertemuan kali ini, di video ini ada kejelasan untuk bertemu dengan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Sahabat tilawah semuanya yang kami hormati, terima kasih telah mampir di channel yang sederhana ini. Dan terima kasih juga kepada yang sudah berkomentar, like, dan mendukung dengan subscribe. Saya ucapkan beribu terima kasih. Semoga amal kebaikannya diterima di sisi Allah dan dilancarkan segala urusan dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis Bukhari di dalam bab puasa ayat 7. Di sana hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sebetulnya segala amal anak Adam ini diberikan atau diakukan itu kepadanya, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu milik kami dan Allah atau kami ya yang akan membalasnya. Hadis ini berbunyi, hadisul muqaddim ulu amal ibni Adam ila syam fa innahu li wa ana ajri bihi wa qala fi akhiri isoimi farhatani yafrahu ma idza faro fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Jadi untuk urusan puasa beda dengan amal yang lain. Kalau amal yang lain mah itu istilahnya kan ada pahala masing-masing. Nah, khusus puasa mah itu mah langsung beliau Sang Maha Kuasa yang akan memberikan pahalanya. Jadi orang yang berpuasa akan diberi kebahagiaan, yaitu pertama di waktu berbuka, yang keduanya di waktu bertemu dengan Tuhan. Nah, di sini sahabat tilawah semuanya, ini sangat-sangat tinggi ya ilmu makrifat, dan makrifatullah ini akan sangat mendapatkan sebuah kejelasan untuk bertemu dengan Tuhan. Tentu orang-orang tersebut ya akan merasa bahagia dengan puasa. Jadi seperti itu kan ya kesimpulannya. Di dalam hadis tersebut sudah memberi sebuah penjelasan. Jadi segala amal kita di dunia ini tentu akan diakukan kepadanya, kecuali puasa, karena puasa itu kepunyaan Allah langsung. Allah yang langsung akan memberi pahalanya. Yang puasa akan diberi dua kebahagiaan. Pertama di waktu buka, dan yang kedua di waktu bertemu dengan Tuhan. Ingat ya, pahami dengan baik, dengan hati yang bersih, agar mendapatkan hidayahnya dan petunjuknya. Dan ingat, ini untuk para pencari dan pendaki. Kalau yang sekiranya tidak menerima atau yang belum mau ada niat untuk lebih menyempurnakan agama atau ilmu kemakrifatan, boleh ditinggalkan dari sekarang, karena ini hanya orang-orang yang terpilih yang akan siap melanjutkan ilmu makrifat. Jadi di sini ada kejelasan untuk bertemu dengan Tuhannya. Tadi barang siapa bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan tidak musyrik, pasti akan masuk surga. Ya, di video sebelum ini ya. Makanya Rasulullah mula-mulanya dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamanya beliau menjadi rasul. Nah, kalau kita mau beragama yang benar-benar, berarti kan harus nasiwan andalilin, harus sesuai dengan contoh. Berarti sebisa mungkin harus sesuai sama dengan Rasul, tapi jangan sembarangan memahami ya.
sekurang-kurangnya kalau kita salah paham kan langsung memvonis seperti harus seperti Rasul, sedangkan kan gak tahu seperti apa zaman Rasul, dan kita kan bukan nabi pula. Bukan seperti itu maksudnya, kan ada hadisnya, contohnya seperti itu. Contoh kecilnya kan Rasul sedang berpuasa waktu awal menerima agama. Berarti kita juga sini ya diawali dengan puasa. Intinya kalau teman-teman sahabat tilawah semua ya sudah menemukan mursyid yang sering dibahas di video-video ini, pasti akan diawali disuruh puasa, dan akan memahami, tidak akan ada salah paham lagi jika teman-teman semua adalah seorang salikin atau orang yang sudah melaksanakan pendakian gitu, suluk kepada Allah melalui guru mursyid. Nah, jangan sembarangan ya, harus benar-benar ya mencari dahulu yang menunjukkannya. Al ulama warasatul anbiya yang sudah dibahas sejelas-jelasnya ya di video-video sebelum ini. Nah, kalau bukan itu tidak akan bertemu dengan apa yang kita tuju. Nah, itu biasanya ada di ulama arif billah ya. Tidak ada kalau di ulama-ulama biasa. Karena kalau ulama-ulama biasa yang mengartikan buka itu, yang tadi buka puasa itu kebanyakan kan makan. Nah, kalau masih bukanya diartikan makan, walaupun puasanya setahun, 100 tahun, yaitu tidak akan berhasil. Karena para arif billah mengartikan buka di sana itu bukan makan. Ada di dalam kitab tasawuf itu yang banyak yang menerangkan, salah satunya berbunyi fakasafna angka ghidha'aka wa basarukal yaumal hadid. Maka kami akan dibukakan pandangan sehingga sampai ke alam rububiyah. Jadi untuk mencapai hal ini, mengartikan buka di sini ya bukan makan, tapi dibuka mata hatinya. Ini di makom hakikat ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau di makom syariat ya makan aja ya. Untuk buka puasa itu bimaknanya makan, jangan ada yang dirubah. Kan ini untuk pencari dan pendaki ya, namanya juga channel tilawah semesta ini. Jadi kalau mengartikan makan itu tidak akan berhasil. Jadi sebenarnya di makom hakikat itu dibukakan mata hatinya. Kalau mengartikan buka itu makan, itu kan urusannya jadinya fikih ya, atau ilmu syariat lainnya. Tidak akan mencapai ya, tidak akan tercapai dengan apa yang kita tuju. Karena itu kan tingkat dasar. Jadi harus dilanjutkan kepada tingkat yang lebih tinggi ya daripada itu. Itu akan salah paham di sini ya kalau kita tidak sejelas-jelasnya dipahami. Jadi kalau kita sudah dibuka, nah ya, mata hati kita maka akan tembus ke alam rububiyah bil ma'rifati suhudiyah. Fayasilu bi ma'rifati suhudiyah. Setelah dibukakan mata hatinya, maka akan bertemu atau tembus ke dalam makrifat suhudiyah. Nah, jadi artinya ya akan tembus sampai kepada Allah. Kalau sudah begitu, jelaslah cita-cita kita akan berhasil dengan sempurna. Muli kajati, mulang ke asal. Jadi sekarang kita tinggal bagaimana. Kita ingin pulangkah atau tidak? Kalau kita ingin pulang, dengan sebenarnya mari tanya jadi kita ya masing-masing istafti kolbaka sampai 3 kali ya. Wa in aftauka, tanya hatimu walaupun orang lain memberi fatwa. Seperti itu ya, jelas sekali ya, itu ya untuk agar bertemu dengan Tuhan. Jadi untuk mencapai kesempurnaan tidak semudah kata-kata saja, tapi harus benar-benar berjuang
dan tekun berjuangnya. Semoga bermanfaat. Salam tilawah semesta.